Di mana saja berada, kita berjumpa di malam hari ini di acara kita apresiasi budaya lokal. Dan alhamdulillah di hari ini kita akan bicara tentang budaya malu mulai hilang, mengapa judi online semakin diterima. Saya sudah bersama Bapak Ustaz Amirullah SSMAG, beliau dari DAI ITMI, Ikatan Dai Muda Indonesia. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Alhamdulillah Ustaz? sangat sehat. Sehat ya Pak Ustaz ya. Alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Terima kasih sama-sama. Nanti kita akan berbincang selepas kita dengarkan kelong ya Pak Ustaz ya. Seperti apa sih judi online di masyarakat saat ini dan lain sebagainya. Saat lagi sahabat budaya kami akan kembali di malam hari ini selepas kelong berikut ini.
Nusantara Malam masih bersama Anda. Baik, kita masih bersama di malam hari ini sahabat budaya, tentunya diapresiasi budaya lokal, dan alhamdulillah kita juga masih bersama narasumber kami malam hari ini, yaitu Bapak Ustaz Amirullah. Kita ke Pak Ustaz Amirullah. Ini ada beberapa yang ingin masyarakat tahu. Pastinya kalau judi online tuh Pak Ustaz sekarang sudah banyak ya, apalagi di masyarakat ini kita tahu lah, masyarakat itu tangannya sudah di ujung handphone setiap hari Pak Ustaz. Dari anak-anak sampai nenek-nenek. Ya, itu pun tidak mengenal waktu Pak Ustaz. Pagi sampai dini hari pun sampai tengah malam pun tetap itu jalan. Ya, tidak dipungkiri itu hal yang lumrah terjadi di masyarakat kita saat ini. Baik, Pak Ustaz, kita ke Pak Ustaz ini kalau bicara tentang judi lagi nih Pak Ustaz. Ada itu kalau kita melihat tema malam hari ini Pak Ustaz, ada pergeseran nilai di masyarakat kita, di mana judi online itu sekarang dimainkan secara terbuka di warung kopi bisa, terus transportasi umum juga bisa, lalu bahkan di lingkungan keluarga. Nah Pak Ustaz, bagaimana Bapak Ustaz sendiri dari ITMI ini melihat fenomena hilangnya rasa malu dalam berjudi ini? Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, terima kasih Mbak Anti. Ini sesuai dengan tema kita ya. Hilangnya rasa malu atau budaya malu sehingga judi online itu semakin diterima di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin awali begini Mbak Anti, bahwa ketika mendengar kata judi, ini kalau kita kaitkan dengan masyarakat kita dahulu ya, pasti mengaitkannya dengan tempat-tempat yang tertentu yang identik dengan kemaksiatan itu dulu ya. Jadi orang yang berjudi itu harus pergi ke arena perjudian sembunyi-sembunyi, malu mereka kalau sampai ketahuan keluarga, ketahuan tetangga, malu. Sekarang tentu situasinya sudah sangat berubah drastis. Tantangannya justru sekarang jauh lebih besar, karena jika dahulu orang harus ke kasino ke arena perjudian, itu harus datang ke kasino. Sekarang kasino itu telah hadir di genggaman kita. Jadi orang bisa berjudi itu cukup dengan beberapa sentuhan layar, mereka sudah bisa berjudi. Tadi disebutkan dari warung-warung kopi, dari ruang tamu mereka, anytime, anywhere. Bahkan bahkan di dalam kamar tidurnya sendiri sambil senderan berjudi. Jadi tidak harus kemana-mana lagi. Ya seperti itu kan. Jadi jangan heran kalau sekarang ruang-ruang publik kita itu tidak diutamanya di media sosial ya, bahwa kita tidak lagi sulit untuk melihat suguhan-suguhan iklan judi online, testimoni keuntungan instan dan gaya hidup mewah. Orang tidak malu lagi
memamerkan gaya hidup mewah mereka hasil dari judi, hasil dari judi online. Akhirnya masyarakat itu mulai kehilangan sensitivitas moralnya. Ya, saya rasa seperti itu, bahwa inilah yang disebut dengan normalisasi judi. Ya, normalisasi dalam artian bahwa sesuatu yang dahulunya dianggap memalukan, ya, sesuatu yang dahulunya dianggap saya malu mah kalau ini sudah dianggap biasa. Ya, sesuatu yang dahulunya dianggap sebagai perbuatan tercela, itu sekarang sudah menjadi hal yang wajar. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah ketika banyak di antara mereka sudah menganggap bahwa judi online ini sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup manusia modern. Itu yang berbahaya. Nah, olehnya itu kan jelas kalau kita kaitkan dari perspektif Al-Quran, ya, perspektif Islam itu kan bahwa Islam di dalam surah Al-Maidah ayat 90 dijelaskan di situ bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Ya, sesungguhnya orang-orang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, judi, kemudian berhala, mengundi nasib dengan anak panah, ini salah satu tradisi orang Arab pada masa dahulu itu. Sebagian ulama juga menganggap ini bagian daripada maisir, bagian daripada perjudian, merupakan rijsun min amali syaitan, itu bagian dari perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibuh, itu tidak dikatakan jangan lakukan, tapi fajtanibuh, jauhi. Ya, ini adalah pesan preventif bahwa setiap orang itu atau setiap muslim itu hendaknya menjaga jarak dari segala segala aktivitas, segala kebiasaan, bahkan lingkungan circle yang menormalisasi dari judi online ini. Mungkin seperti itu saya menjawabnya. Oke, baik. Nah, Pak Ustaz, dulu orang berjudi itu sembunyi-sembunyi, yang tadi Pak Ustaz bilang, karena takut sanksi sosial atau malu begitu. Nah, mengapa di era digital saat ini layar gawai itu atau gadget itu seolah-olah berhasil menghapus benteng rasa malu tersebut, Pak Ustaz? Apakah memang karena sudah sudah meluas itu judi online, bahkan bukan hanya masyarakat saja, tapi ya pejabat-pejabat di masyarakat pun gitu, Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Baik, tadi itu yang pertama ya, mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, bahwa salah satu yang membuat ada normalisasi ya, jadi sesuatu bukan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan lagi. Tadi kan yang pertama karena kemudahan akses itu ya, sudah dalam genggaman, dengan tap layar sudah langsung beralih ke situs tertentu ya untuk berjudi. Itu yang pertama, kemudahan aksesnya. Kemudian yang kedua juga bisa berpengaruh karena pengaruh lingkungan, pengaruh apalagi pengaruh bestinya ya, Mbak Anti ya. Kalau saya lihat itu beberapa survei itu bahwa banyak di antara mereka yang kecanduan judi itu pada awalnya mereka nggak berniat berjudi sebenarnya, tidak ada niat awalnya. Cuma karena bestinya, circle-nya yang mungkin kata-kata seperti coba-coba makin dulu, 50.000 Ji, itu kandaya kemarin 50.000 nak kasih masuk, menang ke 15 juta misal. Nah, kata-kata yang seperti inilah yang kadang menjadi pintu masuk menuju kecanduan tersebut. Nah, apalagi imannya tidak kuat ya Pak Ustaz. Itu dia Mbak Anti. Nah, olehnya itu ini kan dalam ilmu psikologi sosial itu kan bahwa masyarakat itu cenderung mengikuti kelompoknya, mengikuti kebiasaan kelompoknya. Kalau kita kaitkan lagi dengan agama ya, dengan Islam, bahwa di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwa almaru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayyukhalil, ya, bahwa manusia itu akan mengikuti agama atau kebiasaan kelompoknya, bestinya, circle-nya, sahabatnya. Falyanzur ahadukum mayyukhalil, kita harus selektif, kita harus memperhatikan dengan siapa kita berteman, dengan bersahabat. Bahkan hadis lain menyebutkan, menganalogikan sebuah hadis dari Imam Bukhari Muslim, bahwa menganalogikan bahwa teman yang baik itu dianalogikan sebagai penjual minyak wangi, sedangkan teman yang tidak baik itu sebagai pandai besi. Bahwa kalau berteman dengan penjual minyak wangi,
paling tidak kita akan ketularan wanginya. Setidak-tidaknya kita tercium bau wangi setiap hari berteman dengan minyak wangi, penjual minyak wangi. Kemudian teman yang jelek itu, yang tidak baik dianalogikan sebagai pandai besi, berteman dengan pandai besi. Minimal kita akan terkena percikan api dari aktivitasnya. Artinya kita tidak mendiskreditkan satu profesi tertentu ya. Artinya ini sebagai pertanda atau bahwa teman itu akan menularkan efek positif dan negatif seperti itu. Oke, baik. Pak Ustaz, apakah ada kaitannya antara hilangnya apresiasi terhadap nilai budaya lokal kita yang menjunjung tinggi kehormatan diri dengan maraknya paparan judi online di kalangan generasi muda? Sirik begitu ya mungkin Pak Ustaz ya. Silakan Pak Ustaz. Baik. Nah ini poin yang ketiga nih. Tadi kemudahan aksesnya, kemudian pengaruh circle-nya, bestinya, kemudian yang ketiga itu ya tadi bahwa yang mengkhawatirkan bukan hanya bertambah terusnya pelaku judi online, tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah tadi hilangnya rasa malu tadi. Ya kita kan terkenal ya, Bugis Makassar itu terkenal dengan slogannya, tagline-nya Siri Napace. Ya. Kalau terkenal dengan, kalau apalagi orang Bugis ya, itu terkenal dengan mata Andre Siri. Artinya sangat menjaga harga dirinya. Nah, dulu orang malu mengakui dirinya berjudi. Malu mereka kalau ketahuan ada penjudi ini. Tapi sekarang seorang sudah dengan percaya dirinya mengupload di media sosial kemenangannya atas perjudian, judi online misalnya. Sudah diupload di media sosialnya. Kemudian juga dulu orang malu mengakui kalau ada kebiasaan buruknya, sekarang jadikan konten-konten media sosial. Itu sudah bergeser. Padahal kita kaitkan lagi Rasulullah SAW bersabda bahwa al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah bagian daripada keimanan. Ya, sehingga hadis riwayat dari Bukhari bahwa apabila engkau sudah tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Iya, artinya ini menunjukkan bahwa rasa malu itu adalah rem moral. Kalau rem itu sudah rusak, jadi kayak kendaraan ya. Kalau mobil remnya rusak pasti akan nyeruduk sana sini ya. Nanti ya. Jadi bisa tabrak kemana-mana. Kemana-mana, betul, tidak terkontrol. Nah akhirnya seorang yang hilang rasa malunya akan semakin mudahlah seorang berbuat dosa, termasuk judi dan lain sebagainya itu. Nah jadi apa yang harus dilakukan? Ya tentu yang pertama tadi bangun rasa malu tersebut. Minimal yang pertama bangun rasa malu terhadap sesama masyarakat. Kita malu kepada timbulkan malu kepada masyarakat. Kita malu kalau tetangga kanan kiri mengetahui kalau kita sebagai gambler ya, sebagai penjudi online misalnya. Malu ya. Kemudian yang kedua, tanamkan rasa malu kepada keluarga. Ya, jangan sampai anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, ayah ibu kita menjadi korban ya uang yang seharusnya menjadi kebutuhan harian mereka malah habis di meja judi digital misalnya. Saya ingin kalau boleh bertanya balik ya Mbak Anti ya. Ini kan misalnya Mbak Anti nih mengumpulkan materi ya, uang misalnya segala macam itu. Emas itu kan dijaga dengan baik ya. Betul. Iya, jangan sampai hilang. Ada ketakutan ya Mbak Anti ya. Jelas. Takut. Ya, takut kenapa tuh? Takut hilang, takut dicuri. Pencuri ya. Pencuri. Ya berarti menurut Mbak Anti itu pencuri itu bahaya ya, membahayakan. Iyalah ya. Ustaz. Nah, mari kita lihat. Pencuri itu membahayakan, bisa mengambil isi rumah ya, emas segala macam. Iya. Tapi TV juga bisa Pak Ustaz. TV bisa, kulkas bisa, apapun bisa sebenarnya, semua isi rumah bisa diambil perampok. Iya. Tapi kayaknya sekejam-kejamnya perampok belum pernah tuh ada yang kerampokan sampai rumah-rumahnya kerampokan, ada nggak Mbak Anti? Nggak ada itu Pak Ustaz. Nggak ada ya? Iya. Paling isi rumahnya masih ada. Nah, nggak bisa dipikul Pak Ustaz. Itu dia. Jelas ya. Nah, mari kita lihat ini cuma ada poinnya, nanti ada pelajaran di sini. Perampok berbahaya, tapi lebih berbahaya api, kebakaran. Nah, kalau api itu semua isi-isinya habis, rumahnya ikut habis. Tidak tersisa. Masih tersisa, tanahnya masih ada. Kan? Berarti bangunannya juga kalau masih bisa, tapi rotok nih Pak Ustaz, hitam di semua. Nah, ini kan berarti kalau kita lihat bahwa api itu lebih berbahaya daripada
perampok atau pencuri ya. Iya. Masih ada nggak lebih berbahaya dari api? Kayaknya tidak ada nih Pak Ustaz deh. Penjudi. Iya Pak Ustaz ya. Penjudi itu isi rumah habis, tanahnya ikut sekalian. Rumah tangga habis. hancur. Rumah tangga hancur, istrinya pun pasangannya bisa hilang juga, entah ditinggal Kemana? atau meninggalkan ya itu Atau kan. dia yang dibunuh Pak Ustaz. Auzubillah min zalik. Itu kejadiannya di Betul, banyak masyarakat kita saat ini. Betul. Dan itu pun kita lihatlah di media sosial. Siap. Nggak usah dibilang Pak Ustaz deh. Yang intinya seperti itu lah Betul. kejadiannya. Banyak sekali, artinya kalau kita lihat dari urutan tadi ya, bahwa pencuri berbahaya, lebih berbahaya api, Oke. api kebakaran berbahaya, lebih berbahaya penjudi. Ternyata masih ada yang lebih berbahaya dari penjudi. Betul, Pak Ustaz. Rumah ikut habis, isi rumah ikut habis, rumahnya habis, tanahnya terbang, pasangannya ikut terbang, bahkan dia bisa menghabiskan dirinya sendiri. Ini pengguna narkoba. Nah, Iya. dan yang berbahaya adalah ketika dua poin ini bersatu dalam satu individu. Dia sudah penjudi, pemakai narkoba pula, ini sudah nauzubillah, sudah luar biasa mudaratnya seperti itu. Artinya Tapi itu biasa jalan ya sama satu orang itu ya biasa Pak Ustaz ya. kadang sangat banyak ada seperti itu. beberapa. Betul, banyak sekali seperti itu, Mbak Anti. Nah, itu yang kedua ya, bangun rasa malu terhadap keluarga. Dan yang ketiga, ini yang terpenting adalah timbulkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap aktivitas kita pasti tidak luput dari pengawasan Allah. Ya, dalam Al-Qur'an kan surah Qaf ayat 16, 17, 18 itu disebutkan bahwa walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguhnya dijadikan manusia itu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kita mengetahui segala apa yang dibisikkan dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu min hablil warid. Sangat dekat Allah itu dengan lebih daripada urat urat nadi kita. Ya, sangat dekat posisi Allah itu. Ya. Kemudian wa nahnu aqrabu min hablil warid idz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qaida. Ada yang ditugaskan oleh Allah kanan dan kiri, ya, mencatat segala perbuatan kita. Jadi kita tidak bisa luput daripada pengawasan Allah. Itu yang pertama, munculkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pesan daripada Imam Hasan Al-Bisri rahimahullahu taala, seorang ulama besar sekaligus sufi, bahwa salah satu tips supaya kita senantiasa terjaga dari Allah Subhanahu wa taala, terjaga posisi kita senantiasa dekat dengan Allah, itu kan yang pertama, yakinkan dalam diri bahwa aku yakin amal ibadahku tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Karenanya aku maksimalkan diri beribadah. Kemudian yang kedua, yakinkan dalam diri bahwa aku yakin rezekiku tidak kemana. Karenanya aku khusyuk beribadah. Kemudian yang ketiga, yakinkan dalam diri aku tidak luput dari pengawasan Allah. Karenanya aku malu bila Allah mendapatiku berbuat maksiat. Jadi seperti itu mungkin nanti. Jadi itu harus dibangun rasa malu itu kepada masyarakat, keluarga, dan yang terpenting adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut juga ya Pak Ustaz ya? Kok takut, Pak? Iya, takut kalau masuk neraka Pak Ustaz. Insyaallah. Iya, Dari kita semua. Iya. Oke. Kesurgaan Allah. Baik, Pak Ustaz, kita jeda dulu. Nanti kita akan kembali lagi berbincang tentang topik kita di malam hari ini. Saat lagi sahabat budaya kita dengarkan Kelom berikut ini.
Nusantara Malam masih bersama Anda. Baik, kita melanjutkan perbincangan bersama Ustaz Amirullah dan sahabat budaya, masih bicara tentang judi online yang juga ini salah satu hal yang membahayakan gitu di masyarakat kita, terutama juga generasi muda. Nah, Pak Ustaz, apa ada kaitannya antara hilangnya apresiasi terhadap nilai budaya lokal kita yang menjunjung tinggi kehormatan diri dengan maraknya paparan judi online di kalangan generasi muda? Oke, silakan Pak Ustaz. Baik, apa ada kaitannya antara apresiasi budaya lokal ya dengan maraknya judi online di kalangan anak muda? Tentu sangat berkaitan erat, ya, sangat berkaitan erat. Bahwa kita kan tadi budaya lokal kita atau tagline kita Bugis Makassar itu kan Siri Napace ya. Jadi sangat menjunjung tinggi harga dirinya. Itu sudah mulai tergerus sekarang. Sudah mulai tergerus. Kenapa? Karena memang perkembangan teknologi, arus informasi yang sedemikian derasnya itu pasti sangat sedikit banyak dan signifikan sekali mengikis hal ini. Sehingga ini bisa menciptakan kekosongan identitas dan hilangnya modal sosial yang membentengi mereka dalam perilaku-perilaku yang menyimpang tersebut. Nah, ketika nilai-nilai tradisi bergeser akibat arus globalisasi tersebut dan termasuk digitalisasi itu ya yang tidak terfilter, maka anak muda kehilangan ruang sosial yang nyata di dunia fisik dan cenderung beralih ke dunia digital atau pelarian instan ke dunia virtual. Salah satunya adalah melalui judi online tadi. Jadi kalau ditanya apa ada kaitannya, sangat berkaitan erat. Oke, baik. Pak Ustaz, kembali lagi. Nah, dalam budaya lokal kita, misalnya gotong royong, tabayun lah Pak Ustaz ya dibilang, menjaga nama baik keluarga. Judi ini selalu dianggap sebagai penyakit masyarakat. Nah, bagaimana agama dan budaya lokal ini sebenarnya memandang konsep malu, haya sebagai pelindung moral? Silakan Pak Ustaz. Iya, baik. Dari budaya kita sendiri kan sudah jelas tadi kan bahwa sudah menjadi falsafah hidup kita, apalagi Bugis Makassar itu Siri Napace tadi, bahwa sudah jelas bahwa menjunjung tinggi harga diri itu harga mati, ya, sehingga kita sebagai orang Bugis Makassar ketika sudah berkenaan dengan harga dirinya, berkenaan dengan sirinya tadi, ya ini kalau ada rasa malu ya dalam diri kita, karena ketika rasa malu itu ada, maka orang akan berpikir dulu sebelum bertindak. Itu yang terpenting. Ketika rasa malu tetap hidup dalam diri kita, tapi ketika rasa malu itu telah mati, maka dosa akan terasa biasa dan kehancuran tinggal menunggu waktu. Seperti itu. Itu dari segi budaya. Dari agama sudah jelas tadi bahwa al-haya itu, malu itu adalah bagian daripada keimanan. Ya, bagian cabang daripada syu'batun minal iman, cabang daripada keimanan, sebagai rem atau sebagai alarm. Nah, ketika kita masih ada alarm, berbuat, kita masih akan ada ininya ya, untuk ketika ada niatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti termasuklah judi tadi ya, judi online. Ketika masih ada rasa malu, berarti masih ada alarm, masih ada keimanan. Tapi ketika ini sudah hilang dalam agama tadi, seperti hadis yang dibacakan tadi dari Imam Bukhari, bahwa ketika tidak ada lagi rasa malu, maka udah berbuatlah sesukamu. Jadi rem moral supaya kita tidak seruduk sana sini, seperti itu, Mbak Anti. Baik. Baik Pak Ustaz, bicara tentang judi online, ini seringkali dikemas dengan visual yang menarik. Istilah yang keren seperti slot atau gacor katanya. Ada begitu ya Pak Ustaz ya. Dan ini dianggap sebagai bentuk flexing jika menang. Nah, bagaimana para dai muda atau Pak Ustaz sendiri melihat strategi manipulasi psikologis ini dalam mengaburkan batasan halal haram? Baik, Pak Ustaz. Nah, kalau boleh bercerita sedikit Mbak Anti ya. Kebetulan alhamdulillah tahun lalu itu kami dari Pendidikan Kadar Ulama Masjid Istiqlal Jakarta itu diberikan kesempatan untuk short course, program short course ke Amerika ya, ke California tahun lalu, alhamdulillah, selama teman-teman itu selama 6 bulan kurang lebih. Nah,
Di situ kami berkesempatan untuk mengunjungi salah satu kasino terbesar di dunia di Las Vegas. Alhamdulillah ini pengalaman yang sangat luar biasa. Ini karena saya rasa berkaitan makanya saya sampaikan di sini bahwa ini pengalaman visual langsung melihat bagaimana kasino itu juga pengalaman sangat perdana ya, sangat pertama. Di mana memang di sana itu bangunan dirancang sedemikian rupa agar orang itu betah berlama-lama duduk di meja kasino, di meja perjudian itu. Saya perhatikan tidak ada jam dinding, tidak ada, ya mungkin apa karena penglihatan saya, tapi saya bisa pastikan bahwa saya tidak menemukan ada jendela sama sekali. Jadi memang itu cahaya dibuat terang benderang sepanjang waktu. Saya kan dijuluki Las Vegas itu kan dijuluki the city that never sleeps. Jadi kota yang tidak pernah tertidur. Bahkan hiburan kasino perjudian itu berlangsung 24 jam. Jadi orang dibuat nyaman senyaman-nyamannya supaya tidak sadar waktu. Jadi kalau kita masuk di situ kita tidak tahu ini siang atau malam ya. Karena lampu terang benderang 24 jam. Bahkan saya pernah ngobrol-ngobrol dengan teman kami di sana bahwa informasinya itu satu single building kasino, jadi satu bangunan tunggal kasino itu menghabiskan kurang lebih listriknya ya, biaya listriknya 100.000 sampai 200.000 US dollars per bulan. Kalau di rupiahkan banyak. Jangan dihitung, sudah dihitung Bantu, sudah dipersiapkan, sudah dihitung ya. Kurang lebih sekitar 1,5 miliar sampai 3 M per bulan satu kasino. Rupiah. Dan itu tempat kasino itu sangat banyak sekali di sana. Nah, itu berlangsung 24 jam. Jadi jangan harap di sana akan menemukan mati lampu ya kayak kita di Makassar ini. Jangankan mati lampu, mesin kasino itu aja berkedip tidak pernah. Karena memang power supply-nya itu berlapis sekali, jadi tidak ada 24 jam non-stop. Ya. Nah ini, jadi memang didesain sedemikian rupa supaya menarik, supaya orang betah berlama-lama. Apa di sana Pak Ustaz yang kita lihat? Tempat duduknya, sofanya bagus, pokoknya nyaman, tidak panas, tidak berkeringat Pak Ustaz. Sangat. Pokoknya semua servisnya kenyamanan, servis sangat full service. Bahkan makan. beberapa penyedia kasino itu memberikan fasilitas hotel gratis, penginapan gratis bagi gamblernya ya, sampai sebegitunya. Nah ini apa yang saya sampaikan di sini bahwa itu saya ingin sampaikan juga bahwa itu ekspresi orang berbeda-beda ya. Saya tidak sibuk melihat bagaimana cara kerjanya, saya sibuk melihat ekspresi orang-orang yang duduk di sana. Bermacam-macam. Ada yang duduk tersenyum, tertawa sesaat. Ada juga yang tatapan kosong seakan-akan hilang harapan. Seperti itu. Di situ saya menyadari bahwa kasino itu atau judi itu tidak menjual uang, tapi ia menjual harapan bahwa saya sebentar lagi menang. Ini yang dijual sebenarnya. Jadi orang terus tergoda tanpa mau berhenti. Nah, ketika saya kembali ke Makassar, ini saya lihat fenomena judi online di tengah-tengah masyarakat kita sebegitu maraknya. Saya kembali teringat dengan Las Vegas, maka di sini saya lihat bahwa di sini ada perbedaan dan persamaan. Perbedaannya adalah kalau di Las Vegas itu orang harus datang ke ruangannya, harus ke ruangannya. Sekarang tidak perlu lagi menempuh ribuan kilometer ke sana, cukup dengan dalam genggaman sentuh layar sudah langsung bisa berjudi, cukup buka aplikasi tertentu sudah bisa berjudi dari dalam sambil senderan di dalam kamar tidur. Kemudian kalau dulu harus kalau di sana harus menyediakan waktu khusus, kalau sekarang kan tidak ada, mau kapanpun. Tadi saya sampaikan anytime anywhere ya. Satu yang tidak berubah adalah cara kerjanya, polanya bahwa dia sama-sama menjual mimpi menjadi kaya dalam waktu singkat. Itu yang tidak pernah berubah. Mau offline mau online sama polanya. Kemudian yang kedua, sama-sama membuat orang terus mengejar kekalahan. Kemudian sama-sama memanfaatkan psikologis manusia yang ingin mendapatkan hasil besar dengan usaha yang minimal. Dan yang terakhir bahwa sama-sama pada akhirnya sama-sama meninggalkan penyesalan. Gitu. Tidak meninggalkan keringat. Tidak meninggalkan keringat. Satu lagi Mbak Anti, bahwa
kalau di LV mereka Las Vegas ya, di sana mereka sadar kalau dia lagi di kasino, sadar mereka. Tapi kalau kita di sini yang di Indonesia, judi online, banyak orang malah merasa tidak sadar kalau mereka sedang berjudi. Ya, yang dipikirkan bahwa dianggap saya cuma main game kok, saya cuma hiburan ini, nggak main judi, saya cuma sekedar mencoba peruntungan kan, padahal hakikatnya sama. Itu mungkin yang bisa saya share di sini. Oke, baik Pak Ustaz. Kembali lagi Pak Ustaz, kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau sebagai dampak jangka panjang bagi ketahanan keluarga dan budaya lokal kita jika generasi mudanya itu sudah kehilangan rasa malu dalam mencari rezeki yang instan dan juga batil, Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Ini kan judi ini ya, judi online apalagi ya, dalam konteks pembahasan kita pada hari ini, bahwa untuk penanggulangannya ya, termasuk di sini bahwa ini bukan hanya ini tugas kolektif, jadi harus sinergisitas dari berbagai elemen, termasuk tadi disinggung bahwa keluarga ya, di dalam lingkup keluarga ini kan entitas sosial terkecil ya, bahwa keluarga memang ini harus dimulai dari sini dulu. Bagaimana mereka menjaga anak-anaknya, harus kita bangun komunikasi yang hangat dalam keluarga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, madrasah yang pertama kan keluarga tadi ya. Kemudian madrasah yang kedua itu ya sekolah itu harus memberikan pendidikan karakter. Ya, kemudian yang ketiga, ulama ini harus menguatkan nilai-nilai agama. Terus keempat, media. Ya, termasuk RRI ini sudah, saya rasa sudah menjalankan tugasnya dengan baik, fungsinya dengan baik, memberikan edukasi. Seperti kegiatan seperti ini kan ada talk show, ada ini bagian dari pemberian edukasi kepada masyarakat dengan menghadirkan mungkin para narasumber untuk sharing sharing pengalaman terkait ini. Ini RRI sudah menjalankan fungsi itu dengan baik, alhamdulillah. Juga termasuk media di sini, para influencer, YouTuber mereka kan punya followers yang banyak. Ya, tentu ketika ini dijalankan dengan baik, memberikan edukasi tentang bahaya daripada judi online ini, saya rasa signifikan hasilnya. Kemudian yang terakhir ya pemerintah. Ya, pemerintah harus menegakkan aturan. Jika semuanya berjalan bersama, insya Allah tadi budaya malu itu akan kembali hidup. Termasuk pemberantasan judi online ini kan tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan penangkapan pelaku, kemudian blokir situs. Itu mungkin berpengaruh tapi tidak signifikan menurut saya kalau tidak dibangun kesadarannya, literasi digitalnya, ketahanan keluarga, pendidikan akhlak, dan penguatan iman tadi ya. Karena ketika hati dan cara berpikir yang berubah, seorang akan menjauhi judi itu bukan karena takut diawasi ya, tapi karena sadar bahwa itu bisa merusak dirinya juga dan bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya, seperti itu Mbak. Ya. Pak Ustaz, mohon maaf, ada yang menonton di YouTube kami Pro 4 ini mengatakan bahwa Mulyadi Parlente mengatakan pemain judol itu tidak ada yang kaya cuma bandar. Betulkah itu Pak Ustaz? Iya. Iya, betul. Iya. Baik. Ya seperti itulah kebatilan itu kan sesuatu. Kemaksiatan itu kan, begitulah cara syaitan. Kalau kita kaitkan dengan agama ya, begitulah cara syaitan membungkus kebatilan itu dengan indah dipandang manusia. Ya, padahal hakikatnya banyak di antara mereka sadar sebenarnya bahwa judi itu peluang kalahnya lebih banyak. Ya, sama yang disebutkan pembaca tadi ya, pendengar Mulyadi tadi. Parlente. Baik, ya, dengan Bapak Mulyadi Parlente, betul. Dan orang banyak sadar akan hal itu, tapi mereka agak berat juga untuk berhenti karena itu memanfaatkan psikologis manusia yang terus ingin menang. Kan memang yang dimainkan itu psikologis manusia yang ingin cara instan, ingin kaya dengan instan, padahal hakikatnya yang tadi saya sebutkan bahwa sama-sama menyisakan penyesalan. Ya, seperti itu. Kan yang diekspos itu kan yang menang aja. Ya, yang dijadiin marketing judol itu kan yang menang aja.
Iya. Yang kalah jutaan di belakang itu tidak pernah terekspos media, tidak pernah ditampilkan kan, seperti itu. Dan kalau sudah menang terus itu Pak Ustaz ketagihan terus mau main. Ketagihan. Iya. Ketagihan. Betul. Bahaya nih Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz ada lagi dari Dini Fitria Ramadhani mengatakan bahwa judi online itu bebas dari pengawasan petugas begitu katanya Pak Ustaz. Iya. Kalau dilihat saat ini memang banyak sekali situs-situs yang memang bisa digunakan begitu ya Pak Ustaz untuk dimainkan atau judi online itu dimainkan gitu. Ada situsnya memang Pak Ustaz. Dan ini beredar di media sosial. Baik, baik. Silakan, Pak Ustaz. Banyak sekali banyak. Makanya saya bilang tadi bahwa dalam pemberantasannya itu tidak cukup hanya karena pemblokiran situs. Itu kan pemerintah kita Kementerian Kominfo ya, yang dalam hal ini itu sudah memblok ratusan ribuan bahkan jutaan mungkin situs judi online itu. Tapi kenapa coba masih banyak terus bermunculan situs-situs yang baru? Karena itu tadi saya rasa kalau hanya pemblokiran terus penangkapan pelakunya itu tidak terlalu signifikan. Memang akan ada pengaruhnya. Tapi selama bukan kesadarannya yang dibangun, ya orang akan terus mencari, bahkan mungkin bisa diakali dengan tambahan aplikasi yang lain atau menggunakan VPN misalnya, itu sangat bisa sekali. Yang terpenting memang yang harus dirubah itu adalah cara berpikir, mindset itu. Nah, ketika seorang ada mindset pola berpikir yang dirubah, maka itu tadi seorang akan menjauhi judi itu bukan karena mereka takut diawasi, tapi karena mereka ada kesadaran bahwa itu bisa merusak dirinya dan bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakininya, seperti itu Mbak Anti. Oke, Pak Ustaz, bagaimana ITMI menanggapi curhatan atau realitas yang baru saja disampaikan oleh para pendengar kita tadi? Ternyata polanya sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya Pak Ustaz. Silakan Pak Ustaz. Iya. Ya saya sampaikan tadi bahwa karena kemudahan akses itu ya, akses, sangat mudah aksesnya, bisa dilakukan dimanapun kapanpun. Ya olehnya itu saya kembali lagi bahwa yang harus dibangun adalah mindset kita. Mindset kita sebenarnya bahwa itu adalah hal yang dilarang, bangun rasa malu tadi. Kita kembali ke tema bahwa al-haya itu memang harus menjadi bentengnya. Ya. Malu kepada keluarga, ya, malu kepada masyarakat, malu kepada kita tidak bisa luput. Kita bisa menyembunyikan bahwa kita adalah gambler ke tetangga-tetangga mungkin, ya, dengan mungkin berpenampilan tidak selayaknya orang ustadz misalnya, orang baik-baik, padahal dia adalah seorang penjudi kelas kakap misalnya. Kita bisa saja memanipulasi itu dengan ke keluarga bisa saja, tapi dengan Allah, nah itu yang harus kita tanamkan, rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Oke, baik. Baik Pak Ustaz, sebagai representasi dai muda, pendekatan dakwah seperti apa yang paling efektif untuk menyadarkan kembali anak muda yang menganggap judi online ini keren atau sekedar iseng begitu Pak Ustaz? Silakan Pak Ustaz. Baik, iya, tentu. Karena kebanyakan harus ini ya, kebanyakan pelakunya itu kan dari generasi muda ya. Tentu pendekatan dakwah ke anak muda itu harus bersifat persuasif ya, ya persuasif, logis dan memanfaatkan media digital. Ya kita harus update juga nih sebagai seorang pendakwah, utamanya kami dari Ikatan Dai Muda Indonesia. Apalagi ada embel-embel dai mudanya, mungkin ini paling tepat sasaran lah untuk ke para pemuda-pemudi kita ya, generasi muda kita. Tentu ada pendekatan yang sedikit berbeda ya, seperti metode ceramah yang satu arah dan menghakimi itu tidak bisa digunakan seperti itu. Ya harus persuasif, harus dikemas dengan cara yang kekinian misalnya, apakah itu lewat video pendek atau di media sosial, termasuk mungkin kita sesekali bisa generasi muda itu kan sekarang cerdas-cerdas ya Mbak Anti ya. Makanya dalam satu kesempatan kita harus membedah judi ini kan, apalagi judi online itu kan permainan algoritma itu. Iya. Jadi sesekali kita bisa mengadakan bedah ya bagaimana kecurangan algoritma bandar secara ilmiah. Ini sangat bisa. Ini lebih bisa diterima generasi muda dengan pendekatan dakwah yang seperti ini. Serta
membangun atau membuka dialog yang santai. Seperti dialog-dialog, jadi suasananya tidak seperti, mereka tidak merasa diceramahi begitu Mbak Nanti. Jadi hanya sekedar kita nongkrong di warung kopi dengan diskusi santai. Mereka juga dengan santainya menyampaikan kalau misalnya ada unek-unek yang ingin disampaikan, jadi terbangun suasana yang akrab begitu. Mungkin metode seperti itu yang bisa untuk dakwah ke generasi muda. Baik. Pak Ustaz, ini yang berikutnya, yang terakhir Pak Ustaz. Mungkin closing statement sebagai penutup siaran kita di malam hari ini, apresiasi budaya lokal, Pak Ustaz, apa pesan moral terbesar yang ingin ITMI atau Pak Ustaz sendiri mewakili yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya para orang tua dan anak muda, agar kita bisa mengembalikan lagi rasa malu yang mulai hilang tersebut? Silakan Pak Ustaz. Baik, sebagai closing statement pada kesempatan malam hari ini, bahwa mari kita kembali menjaga atau menghidupkan kembali al-haya, itu dia, rasa malu sebagai benteng keimanan kita. Ketika rasa malu itu tetap hidup, maka manusia akan berpikir 1000 kali untuk sebelum berbuat. Ya, tapi ketika rasa malu itu telah mati, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Kemudian Islam itu tidak hanya melarang judi, tapi juga membangun karakter untuk tidak lagi tergoda berjudi. Ya. Karena akar masalahnya sebenarnya bukan hanya sekedar uang, tetapi mindset, ya, cara berpikir. Ketika seseorang itu masih percaya bahwa kekayaan bisa diraih dengan cara instan, dengan cara pintas, maka judi akan terus menemukan jalannya. Ya. Tapi ketika orang itu meyakini bahwa rezeki terbaik itu diperoleh dari usaha yang halal, dan terpenting keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah godaan judi itu akan dianggap sebagai angin lalu. Seperti itu, Mbak Anti. Baik, terima kasih untuk Ustaz Amirullah sudah hadir bersama kami malam hari ini. Semoga apa yang Pak Ustaz sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkan ataupun menonton di malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sukses ya untuk ITMI-nya, untuk Pak Ustaz juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suci, semenjak itu